Oke guys, kali ini kita pulang kerja malam biasa ya, jam 9 baru bisa pulang. Ini posisinya dari Tamrin City Mall. Tamrin City Mall itu ada di daerah tiket dulu Jakarta nih Pusat, guys nih di Kebun Kacang. tiket Nah, check dekat out ke Tanah Abang lah, nggak jauh-jauh dari Tanah Abang. Ini kita baru keluar dari parkiran area belakang Tamrin City. Gelap ya memang, karena udah malam. Tapi malam-malam ini masih banyak motor dan mobil pada berseliweran. Jakarta beda banget. Kalau di kampung udah pasti sepi kalau di kampung jam segini, jam 9. Nah ini kelihatan gedungnya ya, gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Wah, itu gedung yang ada di area Sudirman. Nanti kita akan lewat Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Jakarta Selatan ya. Sorry, Jakarta Selatan. Ini Jakarta lagi banyak proyek ini. Bikin proyek ini kita lewat proyek LRT belakang lagi marak sekali di Jakarta. Mungkin karena sudah macetnya jalanan dari Senin sampai Senin itu Jakarta pasti macet. Senin sampai Jumat itu orang berangkat kerja dan pulang kerja. Kalau Sabtu Minggu itu biasanya pada liburan ngabisin duit. Nah kalau hari Senin sampai Jumat cari duit, Sabtu Minggunya buang duit. Oke, nih kita lewat Grand Indonesia nanti. Enggak ya, lewat jalan ini, jalan tikus. Tapi hampir melewati GI, tapi nggak sampai ke GI. GI itu adalah Grand Indonesia, mall terbesar yang ada di Jakarta, mall elit sih, lebih tepatnya mall elit. Biasanya artis-artis sama yang punya banyak duit tuh yang pada jalan-jalan ke. Nah, kita lewat jalan tikus aja, jalan kecil. Ini nanti tembusnya ke Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Sebenarnya Sudirman itu ke selatan. Setelah itu kalau Jakarta Pusat itu Jalan Tamrin ya kalau nggak salah ya. Ini namanya Jalan Teluk Betung. Jalan Teluk Betung.
untuk masuk ke jalan kebun sayur. Ini lewat jalan kebun sayur ada benih itu. Ini jalannya hanya satu arah dari ini, jadi dari depan tuh nggak bisa masuk kecuali mungkin motor ya. Kalau motor masih bisa masuk ya jalan ini. Kalau mobil wah udah nggak bisa, ada petunjuk larangan sih nggak boleh masuk dari jalan ujung sana. Ini jalan Kota Bumi namanya. Nah, lanjut jalan Kota Bumi. Nah, ini ada gedung-gedung tinggi ya. Meskipun malam gitu lampunya masih pada nyala, artinya masih ada aktivitas, masih pada bekerja di kantor malam-malam gini. Katanya kalau Jakarta itu kota yang 24 jam aktivitasnya. Nanti kita setelah lewat Sudirman, kita akan ke arah Bundaran HI. Kita lewat Bundaran HI, terus ke arah ini Imam Bonjol ya. Imam Bonjol. Nah ini karena kita terima. Wah, busway ada, taksi ada, Gojek atau masih ada, dan pastinya jam 9 masih macet. Kalau di kampung udah pada tidur, lampu udah pada gelap. Nah di sini mulai terlihat gemerlap malam gedung-gedung di Bundaran HI. Masih aneh loh ini ya. Nyari duitnya 24 jam nih Jakarta. Oke, ini sampai Bundaran HI, terus muter, karena Bundaran HI itu harus muter ya untuk ke arah Imam Bonjol. Nah, ini harus hati-hati nih sini, soalnya kendaraan ada yang mau belok kiri, ada yang lurus tuh Imam Bonjol. Dari Imam Bonjol nanti lewat Taman Suropati. Rencananya saya mau lewat Pulau Gadung karena sudah lama banget nggak lewat Pulau Gadung. Pengen tahu Pulau Gadung itu seperti apa kondisinya. Nanti akan kita lihat. Tapi hanya lewat doang karena udah malam sih, udah jam 9. Lampu merah guys,
jangan diterobos, soalnya di depan ada kamera itu hilang. Kita tunggu aja lampu merahnya berubah jadi hijau, setelah itu kita tinggalin. Kenapa ya orang-orang itu nunggu lampu merah? Kalau merah berhenti, kalau hijau jalan. Kan yang ditunggu hijau, gitu hijau ditinggalin. Nggak paham ya maksudnya. Ya kan itu ditinggalin. Nah, apa kata saya? Oke, kita lanjut terus. Lanjut terus ke Taman Suropati. Coba deh hitung ada berapa lampu merah dari Sudirman ke Pulau Gadung. Ada berapa lampu merah coba? Di komen ya, komen aja. Ada berapa lampu merah? Hal yang sama juga terjadi di sini. Ketika lampu merah kita berhenti, nah mulai kuning jalan, hijau gas. Nah ini sampai Taman Suropati, sebelah kiri itu Taman Suropati, sebelah kanannya ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, sebelah kanan sana. Nah ini saya lurus ke Jalan Diponegoro, lewat Jalan Diponegoro. Nah kalau Jalan Diponegoro itu nanti hanya kantor-kantor partai, itu ada Partai Perindo, nggak boleh sebut ya, maaf. Wah tuh pas kuning, untung nggak merah tadi. Jadi kuning kita gas tuh. Karena kalau saya berhenti nanti yang belakang kenceng takutnya mau ditabrak. Jadi saya ikut kenceng aja sesuai dengan pengendara yang lain. Nah ini mulai macet nih, mulai macet di Ponegoro. Lancar lagi, ini lancar lagi. Oke, lampu merah di Gangsaan Barat. Nah itu ada Partai PDI tadi gedungnya. Gangsaan. Ini lampu merah. Lampu merah. Gangsaan Barat. Ini lanjut terus lewat masih di Diponegoro.
Diponegoro terus ini ada RSCM, sebelah kiri itu RSCM, makanya banyak yang mangkal nih, ada bajai, ada taksi. Dari sini saya ke kanan lewat namanya Jalan Salemba 1 ya. Nah, Jalan Salemba 1 lewat pinggir kali. Nah, ini saya belok kanan lewat Jalan Salemba 1. Nanti tembus-tembusnya itu di Jalan Matraman Raya. Nanti ke Matraman lurus lewat Rawamangun. Ya, jalanannya lancar karena ada map. Terus lebih mungkin karena saya dari kantor tadi yang 9. Tapi meskipun nggak macet, jalanan ramai banget ya. Tapi nggak takut ada apa-apa ya di jalan. Maksudnya nggak takut ada begal atau apalah. Kalau Jakarta itu masih aman, kecuali kalau jalan dini hari, kalau jam 2 atau jam 3 itu yang rawan itu. 1 sampai jam 3 lah itu rawan. Jadi, ada beberapa titik rawan, semua jalanan raya rawan karena patroli polisi juga ada terus, kayak yang sering dilihat di TV itu ada polis. Nah itu ya hampir tiap hari muter itu pakai motor satu, berapa ya, 4 orang apa sampai 10 orang itu polisi. Nah ini sampai di Jalan Matraman, nanti lurus lewat Pramuka. Ini namanya apa ya, terowongan Matraman. Kalau ke kanan ke Jatinegara, kanan Jatinegara. Nah saya lurus lewat Pramuka, cobain jalan aja karena nggak pernah lewat jalan Pramuka, biasanya lebih sering lewat Jatinegara, Klender, baru ke Bekasi. Ini saya lewat Pramuka terus ke Pulau Gadung lah, Pulau Gadung. Ini Jalan Pramuka Raya, banyak proyek ya. Ini lagi bikin MRT kayaknya, yang panjangnya lagi bikin. Ini makan jalan lumayan sih, ini dari diambil 1 lajur kalau nggak salah untuk proyek MRT. Kan banget proyeknya banyak, jalannya tinggal 1 lajur lewat kereta, rel kereta Pramuka. Di sini pemandangan berbeda ya sama yang di kota tadi. Tadi kan banyak gedung-gedung di Sudirman tadi.
ini sudah mulai nggak ada gedung-gedung bertingkatnya, ini tinggal ya gedung biasa lah, 3 lantai 4 lantai itu. Kalau yang di Sudirman tadi kan 20 lantai, ada yang 50 lantai. Di Jakarta sudah mulai banyak busway elektrik ya, jadi sudah bebas emisi, sudah nggak ada asap lagi dari busway. Dan banyak juga yang pemotor itu sudah pakai motor elektrik juga, cuman karena saya belum tahu kualitasnya ya. Kemarin ada berita juga sepeda motor elektrik meledak, berasap lah ya, waktu dicas. Itu yang menjadi takut itu. Oke, lanjut, ini masih di Jalan Pramuka. Masih di Pramuka. Ramai ya, motor, mobil, busway, ada semua. Nah, sudah ada juga kan. Ini sebenarnya kecepatan saya nggak kenceng-kenceng amat ya, tapi di video kok jadi kelihatan kenceng. Kecepatan itu sekitar 60 km per jam, nggak sampai 80 km per jam. Sampai mau merah Pramuka, Mumpung hijau kita gas terus ke arah Jalan Pemuda, masuk Jalan Pemuda Raya. Ini sekitar Tawamangun, daerah Tawamangun itu. Sebelah kirinya itu banyak banget resto-resto, jadi kalau mau cari makanan kuliner lah itu dicarinya di sini di Ramak. Udah pasti, dari makanan fast food sampai dengan yang dimasak sendiri ada. Nah, ini lagi bikin stasiun MRT kayaknya, sampai makan. Ada jalan 2 lajur, ini biasanya 4 lajur ini. Di Jalan Pemuda ini 4 lajur biasanya. Nah kan luas kalau nggak dipotong sama proyek ini. Nanti restoran-restoran di kiri jalan ada tadi, ada yang fast food, ada juga yang
masak. Ini lampu merah, jadi kita tunggu supaya hijau baru kita jalan lagi. Nanti di sini kita akan melewati UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dan akan lewat juga velodrome. Nanti kita akan lewati, tapi hanya lewat doang, nggak mampir. Oke, sekarang hijau, jalan, gas terus. Oke, masih di Jalan Pemuda. Nah, ini mana? Velodrome belum. Ini kita masih di Jalan Pemuda. Nah, ini velodrome sebelah kiri ya. Pas lampu merah, bro. Nah, lampu merah sebelah kiri velodrome. Ya buat olahraga nih, kalau ada stadion atletik itu lari ya, stadion lari, atau buat sepeda ya, buat balap sepeda biasanya ya. Ke Jalan Pemuda. Sini naik motor kenceng-kenceng bang, karena jalanannya kosong. Nah, ini di sini banyak resto juga di Jalan Pemuda ini, resto, hotel, ya banyak. Ini kalau mau beli emas antam juga ada di sini, Jalan Pemuda alamatnya. Pemuda. Ada busway lewat juga nih. Nanti dia akan ke arah Pulau Gadung busway. Oke, kita belok kiri ke arah Pulau Gadung, Jalan Raya Bekasi. Kalau ke kanan tadi juga, kalau kanan tadi ke arah Jatinegara, ke arah Klender, sorry Klender. Nah, ini kita ke kiri, Jalan Raya Bekasi, nanti akan ke Pulau Gadung. Di beberapa kali ini kita sini biasanya itu dulu banyak angkot ya di sini, makanya saya dulu tuh males banget Pulau Gadung karena pasti macet banget. Belum tambah lagi ada bis antar kota antar provinsi itu yang ke Jawa itu atau Sumatera biasanya itu rame banget gitu. Oke, sekarang kita sampai di Pulau Gadung. Nah, ini Pulau Gadung ya. Kanan kirinya ada
masih ada yang jualan, si rame sebenarnya nih di Pulau Gadung. Masih ada yang jualan, ada yang jual baju, ada jual jaket, kaos kaki, sarung tangan, balak itu tutup muka. Ini sampai Pulau Gadung. Udah lancar sekarang ya, enggak macet dulu Pulau Gadung. Nah dari sini saya akan ke kanan ke arah Bekasi, lewat Jalan Raya Bekasi. Kalau ke kiri itu ke Jalan Perintis Kemerdekaan atau ke arah Kelapa Gading. Ini juga baru pertama kali lewat Jalan Raya Bekasi. Dulu sering ke Pulau Gadung aktif untuk pulang kampung. Sekarang pulang kampung nggak lewat Pulau Gadung lagi, karena itu lagi. Kadang naik kereta, kadang bawa kendaraan sendiri, jadi ya lama banget ini kalau nggak pernah lewat sini. Dulu di sini macet banget mau Pulau Gadung, sekarang lancar karena nggak ada orang yang ke arah Pulau Gadung lagi. Sekarang pindah ke Pulau Gebang, itu masih ada pul-pul bis di sekitar Pulau Gadung, bis antar kota antar provinsi, tapi hanya di pul, nggak masuk ke terminal Pulau Gadung. Oke, ini masuk ke jalan Pantura, namanya jalan Pantura. Oh ini jalan ini wah lebar banget. Itu yang di atas itu adalah jalan tol Kelapa Gading Pulau Gebang. Dari tol dari Kelapa Gading ke Pulau Gebang, saya juga belum pernah lewat situ. Nah ini di sini di jalan Pantura ini, Cakung, ini daerah Cakung lah. Ini view-nya udah beda lagi. View-nya di sini yang kita lihat adalah truk besar. Nah bener kan, mau lewat truk gede-gede, truk kontainer yang tidak akan dilihat di Jalan Sudirman. Gede-gede nanti ada nemu lagi truk gede-gede, karena di sini banyak pergudangan. Jadi kontainer itu sebelum bikin barangnya ke luar negeri itu ditaruh di gudang tuh. Itu banyak tuh di sekitar Cakung, banyak gudang-gudang itu, makanya di sini banyak truk gede-gede, termasuk truk paket gitu banyak. Tuh truk kontainer kan sebelah kiri, truk pembawa beban berat. Ini yang di atas masih tol Kelapa Gading Pulau Gebang.
perjalanan di sini relatif lancar, cuman drifting itu bergelombang, jadi nggak rata. Halus sih, nggak ada lubang-lubang, tapi nggak rata aja, jadi nggak nyaman ketika naik motor itu kayak tunggang-tunggang. Apa tuh bahasanya tunggang-tunggang? Yang nggak rata aja. Masih ada busway ke arah Harapan Indah. Jadi buat yang mau ke Harapan Indah, Bekasi, itu bisa naik busway sampai Harapan Indah. Nanti turun di Harapan Indah, sampai di Harapan Indah, kita naik ojek online atau ojek pangkalan banyak. Ada truk lagi, kita lihat. Itu tadi lampu merah hanya untuk yang ke kanan, jadi yang lurus langsung. Kan kalau biasanya lampu merah itu yang belok kiri langsung, nah ini yang lurus langsung ke arah kanan itu mau masuk tol ya. Masih di Jalan Raya Pantura namanya, Jalan Raya Pantura. Ini sudah mulai ada penyempitan jalan. Beberapa segmen jalan ini ada penyempitan, misalnya gede-gede, karena di sini lewat kontainer, jadi harus gede jalanannya. Kalau enggak gitu macet banget. Ini sampai Cakung, yang ke kiri ke Cakung Cilincing itu ada truk lagi gede kan, lurus ke arah Bekasi menuju kota modern. Kosong jalanan ini sampai di kota modern, ini namanya istilahnya itu kota modern lah. Cakung, masih di Cakung. Nanti kita akan lewat pabrik Aqua, tapi kayaknya udah tutup deh. Ini kalau lewat jalan Cakung, hati-hati ya, jalanannya nggak rata, jalannya drifting, takut pleset jatuh. Karena yang lewat sini truk tidak sini, truk kontainer kosong gede banget, berapa roda, depan 2, belakangnya 10. Dan kalau diukur itu, ukuran motor itu sama seperti ukuran ganti.
sebentar lagi saya akan sampai di mana? Jalan Sultan Sultan apa? Lupa. Sultan Hamengkubuwono. Bener nggak sih? Jalan Sultan Hamengkubuwono. Lampu merah ini. Kalau ke arah kanan ke Pulau Gebang. Nah itu ke Pulau Gebang itu yang kita lihat truk-truk masih mendominasi di area sini. Truk-truk gede-gede. Nah, ini mau masuk Bekasi baru macet. Kita mau masuk Bekasi ini. Melewati jembatan kanal Banjir Timur dan jembatan dan kanal Banjir Timur itu juga sebagai pembatas antara kota Jakarta dan kota Bekasi seperti ini. Itu ada truk dam doang, gede banget tuh dam. Capek juga naik motor ya. Udah berapa lama naik motor nih? Hampir 1 jam 50 menitan lebih lah. Saya naik motor dari Tamrin City ke Bekasi dan belum sampai, masih sampai di Harapan Indah, baru mau masuk Harapan Indah ini. Nah ini baru sampai Medland Cakung, baru masih belum sampai Harapan Indah. Jalannya terang, nggak gelap. Dan macet lagi. Siapa nih yang sering lewat jalan ini, coba komen deh. Pernah ada kejadian yang apa ya, kecelakaan atau kejadian begal atau bahkan ini apa operasi polisi. Dan kalau macet gini sih nggak mungkin akan ada operasi polisi kalau lagi macet gini, nggak mungkin banget sih. Masa udah macet polisinya minta cek STNK, masih nggak mungkin. Nah, ini kan masih ada truk gede, ini truk gede ini benar-benar sedap ini lewat ini. Baru kali ini, sekali lagi ini baru kali ini saya lewat sini, sebelumnya belum pernah. Biasa nih sebelum Harapan Indah jalanannya macet banget. Karena lampu merahnya lama sekali.
saya mau ke Harapan Indah, kita naik busnya. Untungnya saya naik motor, saya selip-selip, nggak terlalu macet, tapi ya tetap harus hati-hati aja lah. Semua juga harus hati-hati, meskipun naik mobil juga harus hati-hati. Oke, sampai di lampu merah Harapan Indah. Ya, itu lampu hijau jalan. Nah, sebelah kiri itu Aqua, nggak tutup kayaknya, tapi iya, gelap tuh. Biasanya dulu ramai di sini. Oke, dari sini saya akan belok ke kiri, lewat jalan Berjuang. Ini juga macet biasanya, cuman kalau malam lancar sih ya, harusnya. Lewat Kaliabang, jalan Pejuang Kaliabang Tengah. Di sini juga kadang banyak kecelakaan ya, karena di sini dilewatin oleh tol gede, karena di dalam sana banyak pabrik-pabrik. Nah, ini pergudangan gudang Jalan Pejuang. Logistik Hub namanya, Metrolink Logistik Hub. Ini nanti saya akan lewat pabrik bahan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu Bridgestone di kanan. Nah, ini pabrik Bridgestone sebelah kanan. Ini hati-hati ya lewat sini, karena jalanannya sih halus, tapi ada beberapa titik yang ada lubang-lubang. Sama sebelah kiri saya itu ada pabriknya terbesar Winswood. Ini sedap, pabrik ini sedap. Ini di sini pusatnya. Oke, kita beli bakso bakar dulu ya, istirahat dulu. Setelah 1 jam naik motor, ini kita rehat dulu untuk beli bakso bakar dulu untuk nanti dimakan di rumah. Masih lurus ya, masih kurang lebih 15 menit lah, 15 menit sampai 20 menit sampai rumah. Aman, ini bakso bakarnya enak. Udah lama banget nih nggak beli bakso bakar, sebelum COVID kan dulu saya beli, berarti sekitar tahun 2018, dan sekarang baru beli bakso bakar. Tersedia dalam 2 rasa, pedas dan nggak pedas.
dari apa tadi, ramen. Ini saya beli Gendong. berapa, 20.000 aja. Berapa? 10, 20, Kami 20. Bentar Mas ya. ngelayanin pembeli yang lain. Jadi yang sering lewat sini boleh hampir beli bakso bakar, jamin enak. Dua doang berarti. Pedas manis semua Mas. Iya, satunya 10-nya sedang deh. Yang 10 sedang. Nah, ya.
Oke, pesanan kita sudah Pedas siap. ini ya. Yang sedang Saatnya digulung ya. kita Oh bawa iya. pulang. Bisa ya. Thank you bang, semoga laris dagangannya. Ya, cek kanan kiri, lanjut jalan. Masih di jalan Kaliabang Tengah. Kaliabang Tengah itu yang terkenal ada sate di sini. Sate yang terkenal namanya sate apa ya, lupa saya. Yang tahu namanya saya. Sate Anda, sate Anda ramai biasanya kalau jam-jam sore atau malam. Oke, kita lanjut masih di jalan Kaliabang. Pengumumannya masih ramai meskipun menginjak jam 10 masih ramai ini jalan. Dan sini hati-hati juga karena jalannya sempit, untuk dua mobil, jadi kalau naik motor ya hati-hati lah, jangan selap-selip karena yang dari arah depan tuh nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Sebenarnya agak belok gitu, tikungan. Nah, ini saya mau nyalip aja susah. Harus memastikan bahwa jalan dari depan tuh nggak ada kendaraan yang mau lewat, baru bisa nyalip. Nggak ada lagi guys. Guys. Oh, udah nyalip masih disalip juga dari sampingnya. Nah, coba dulu. Hati-hati guys. Keselamatan lebih utama dibanding selap-selip. Karena keluarga punya tutup. Kecuali yang nggak punya keluarga mah boleh selap-selip bebas. Nah, kosong akhirnya setelah tadi nggak bisa nyalip truk karena nggak ada pandangan ya, maksudnya nggak ada view apakah aman untuk salip apa enggak, jadi kita nggak salip truk tadi. Untungnya truknya belok kiri, dia menuju ke mana tuh, jalan apa ya, nggak tahu ya, akhirnya tetap bisa lewat. Nah, sini banyak fast food juga, ada pizza, ada semacam lah. Kalau mau makanan fast food di sini ada.
Oke, dari sini kita belok ke kanan menuju ke Jalan Mokhtar Tabriani. Udah deket nih sama rumah. Ini Jalan Mokhtar Tabriani. Masih di Jalan Mokhtar Tabriani. Lagi banyak jalian ini ya, jalian kabel kayaknya. Jadi jalanannya ya ruwet ini lah, jadi sempit. Sini jalanannya pas ini buat dua mobil kecil ya, jalanannya nggak gede, tapi lalu lintasnya padat banget. Kalau pagi itu macet banget biasanya, barengan orang sudah kerja, anak sekolah, barengan semua itu. Ini udah jam malam ini ramai. Ini sekitar hampir jam 10 mungkin. Oke, kita mampir dulu di Alfamart dulu karena ada yang mau dibeli. Saya mau beli apa ya? Yogurt. Ini aja nih buat anak saya, buat Aisyah. anak cewek. Dia suka kalau dibawain hadiah kalau pulang kerja. Oh, jangan ini, jangan dong. Aduh, tidak ada akhirnya pilihannya guys. Pilihannya masih ada dua saja, gak usah banyak-banyak. Kalau satu kurang, dua baru cukup. Wah, cek dulu juga ada berapa bisa kita beli. Kita begini nggak yang baru lama-lama semua atau yang beristirahat. Yo, Mbak.
lagi dapat promo beli 3 dapat 1 yang goreng. Jadi 4. Iya. Jadi ambil ini Pak. Satu lagi boleh? Saatnya kita bayar ke kasir. Bawa kantong apa atau mas kalian? Nggak usah Mbak. Nggak usah. Ada. Member berapa nih? Nggak usah. Nggak ada member. Mau nggak ya? Oke mbak, Ada member emang nggak ada member. ini Oh, ininya Cakep beli ya. 3 dapat untuk gratis. saya teman saya nasib. Itu berapa Mbak? Dapat. Ininya jadi 29.300 ya Pak? Iya Mbak. Maaf, awas. Kembali 70.700 maaf. Saya Mbak. 6520. Oke, sudah selesai belanja, lanjut pulang ke rumah. Dapat Indomie sama yogurt. Bayar parkir 2.000. Kalau dikasih 1.000, ngomel-ngomel tukang parkir. Entah kenapa ya. Padahal kan harusnya cukup kita 1.000 nggak apa-apa, kali kan motor. Coba aja bayangin kalau misalkan 2.000 kali berapa ratus mobil yang 100 motor ya? Berapa ratus motor yang pakai Alfa sehari? 2.000 iya. Kalau 200 bisa 200.000 sebulan 6 juta. Bulan nggak tuh? Atau tuh? Apa itu kemarin? Omset parkirannya, parkir yang 6 juta. Bisa dihitung tuh ada berapa banyak apa dari 500 berhasil bahkan di Jakarta. Kalau di daerah mungkin belum ada ya parkir itu. Kalau di Jakarta, Jakarta dan Bekasi, Jabodetabek lah itu hampir semuanya tuh ada juru parkir liarnya. Oke, sampai sekian dulu vlog kali ini. Sudah sampai rumah kita Metropol Cinta. Sampai ketemu di video yang lain. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Bye.